Era digital saat ini, teknologi komputer dan internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan lagi. Sekarang internet telah menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Dengan komputer dan internet membuka peluang-peluang baru dan memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, kami SMK 3C Al-Islam Jurusan yang telah berdiri sejak tahun 2003 beralamatkan di Jalan Madura, Jurusan Merak Ponorogo dan telah terakreditasi A. Terus berkomitmen menjadi bagian penerus pengembangan revolusi teknologi komputer dan internet di masa mendatang. Tapi bagaimana sih cara setting peralatan internet kok bisa sampai kepada kita? Salah satunya yaitu crimping kabel dan setting mikrotik. Tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke caranya. Cara crimping kabel: siapkan tang crimping, kemudian RJ45, kabel LAN, kemudian LAN tester ya teman-teman. Kemudian setelah itu siapkan kabel LAN terlebih dahulu. Kemudian kita urutkan karena kabel LAN tipe strike, urutannya yaitu putih oranye, putih hijau biru kayak gini, kemudian putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu agar rapi ya teman-teman. Setelah rapi kayak gini, mari kita potong menggunakan tang crimping. Pastikan memotongnya sudah sejajar ya teman-teman, kayak gini sudah sejajar. Setelah sudah, kita masukkan ke RJ45 nya. Kayak gini caranya, kita masukkan perlahan-lahan, jangan sampai berbeda urutannya. Sudah kayak gini, kemudian kita rapatkan menggunakan tang crimping sampai berbunyi krek. Setelah itu, pada sisi yang kedua potong kabel terlebih dahulu, kemudian kupas menggunakan tang crimping kayak gini, kita putar-putar. Kemudian kita urutkan seperti tadi dengan urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah sudah urut, kita potong terlebih dahulu. Pastikan sejajar potongannya ya teman-teman. Sudah kayak gini, kita tancapkan ke RJ45 nya. Pastikan kabel LAN-nya ini sudah mentok ke RJ45 nya ya teman-teman. Kemudian jika sudah dikira mentok, kemudian kita rapatkan menggunakan tang crimping sampai berbunyi krek kayak gitu ya teman-teman. Jika sudah, kita lepas terlebih dahulu. Mari kita
menguji ke pengujiannya. Pengujiannya, siapkan LAN daster kayak gini. Ini sudah menyala. Kemudian kita tancapkan. Nah, pastikan indikatornya 1 sampai 8 menyala semua ya teman-teman, kayak gini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah, kabelnya sudah bisa digunakan ya teman-teman, tidak ada yang trouble. Setelah mengirim kabel LAN tadi, mari kita sambungkan mikrotik ke PC menggunakan kabel LAN. Langkah pertama, siapkan kabel LAN yang telah dikirim tadi 3 buah, satunya ke ISP, kemudian switch dan mikrotiknya. Pertama-tama tancapkan power supply yang telah tersambung ke listrik ke mikrotik. Pastikan lampu indikatornya sudah menyala. Kemudian tancapkan LAN, kabel LAN dari ISP ke Ether 1 seperti ini ya teman-teman. Ini pastikan lampu sudah menyala, internet sudah bisa, seperti ini. Kedua, ditancapkan ke Ether 2 pada mikrotik untuk diteruskan ke switch agar banyak pemancar. Kemudian switch tancapkan power supply-nya agar menyala. Kemudian dari Ether 2 mikrotik tadi tancapkan ke Ether 1 pada switch kayak gini. Ya teman-teman. Kemudian kabel dari situ Ether 2 ke Ether 1 pada switch. Yang ketiga, kabel LAN yang ketiga kita tancapkan di Ether 2. Kita cari Ether 2. Kalau sudah, tancapkan seperti ini. Kemudian setelah itu mari kita pancarkan wifi tersebut ke PC yang ini. Perlahan-lahan jika memasukkan portnya, mari kita tancapkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini lampu sudah berkedip kayak gini, sudah bisa. Sudah, mari kita setting mikrotik. Ini tadi yang kita pasang mikrotiknya ke settingan Winbox di PC. Marilah kita setting Winbox. Pilih menu sistem, kemudian cari reset configuration, kemudian centang no default configuration, kemudian dan not backup, kemudian klik reset configuration, klik yes. Setelah itu kembali ke tampilan sebelumnya untuk melakukan reset. Setelah sudah gini, pilih yang IP addressnya masih 00 tersebut, kemudian klik connect, kemudian tunggu, masih loading. Sudah bisa ya teman-teman. Langsung saja mari kita setting, tidak usah password. Kemudian klik sistem dan ID identity, kemudian kasih nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya beri nama kelompok Irfan Habib. Kemudian pilih menu IP,
kemudian di HCP client ketik tanda plus ini, kemudian pilih header 1 kayak gini, kemudian apply OK. Setelah itu kita close, kembali ke menu IP lagi, kemudian di HCP client ini IP yang di HCP tadi otomatis, kemudian ketik IP lagi, kemudian DNS. Setelah itu isi pada menu server ini. Bagian kita hapus dulu, kita isi 8.8.8.8, kemudian kita hapus lagi, kemudian isi 8.8.4.4. Setelah itu centang allow remote request ini, kemudian setelah itu kita apply OK. Setelah itu kita lanjut ke menu IP lagi, kemudian pilih routers, pilih plus ini, kemudian pada gateway ini kita tulis titik 168, kemudian apply OK. Setelah itu kita close, kemudian pilih menu new terminal untuk menguji tadi. Kalau ada kayak gini kita isi N aja. Nah, ini disuruh memasukkan password ya teman-teman. Kita ketik 1 saja, kemudian 1. Ini ketikkan ping spasi 8.8.8. Nah, kayak gini hasilnya. Kita close saja, sudah bisa menyambung internet. Kemudian setelah itu kita ketik menu IP, kemudian firewall. Setelah itu pilih ini menu NAT tanda plus, kemudian pada chain kita isi srcnet kayak gini, kemudian interface nya header 1, kemudian action kita pilih masquerade. Setelah itu kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita close saja, pilih menu sistem NTP client, kemudian pada NTP server ini yang enable kita centang terlebih dahulu. Pada NTP server ini kita isi yang atas 292.32.12, yang bawah 198.13.37.28. Kemudian setelah itu kita apply OK. Setelah itu kita pilih menu sistem lagi, sistem, kemudian clock, kemudian kita pilih Asia Jakarta. Kita cari ya teman-teman. Nah, ini kita klik saja. Jika sudah kita apply OK. Setelah itu kita pilih menu lagi IP, kemudian web proxy. Enable ini kita centang, Animus juga kita centang. Kemudian pada change administrator ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita beri nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya beri nama Irfan. @smk.alislam.sch.id. Kemudian setelah itu
pada change on di sini kita centang juga, kemudian kita apply oke. Setelah itu kita pilih, selanjutnya kita pilih menu IP address, kemudian pada plus ini kita klik. Nah, setelah itu pada address ini kita isi 192.168.1/, karena Ether 2 kita setting Ether 2/25 ya teman-teman. Kemudian Ether 1 ini kita ganti menjadi Ether 2. Setelah itu kita apply oke. Kita close ya teman-teman. Selanjutnya menu IP, kemudian DHCP server, kemudian setelah itu DHCP setup. Pada Ether 1 kita ganti Ether 2, kemudian next, kemudian ini next saja, terus next. Karena saya ingin membagi menjadi 99 klien, kita ubah menjadi 100, kemudian next. Nah, ini IP untuk 99 klien sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita close saja, kemudian kita pilih IP address, kemudian kita klik plus, tanda plus. Pada address ini kita hapus terlebih dahulu, kita beri 192.168.200.1 dikarenakan WLAN 1 ya teman-teman, menjadi /24 untuk membuat hotspotnya nanti wireless. Pada Ether 1 ini kita ubah menjadi, kita cari WLAN 1. Nah, kayak gini sudah, apply oke. Kemudian kita close saja. Kemudian kita pilih menu IP, kemudian DHCP server, DHCP setup. Nah, ini kita pilih WLAN 1, kemudian kita next saja. Nah, setelah itu kita di sini juga akan mengganti dengan 100. Kemudian kita next lagi, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita next, successful, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kayak gini tidak apa-apa, merah kayak gini tidak apa-apa, kita close saja. Kemudian setelah itu kita pilih menu wireless, kemudian pada ini WLAN 1 ini kita klik 2 kali, kemudian pada menu mode kita pilih AP Bridge, kemudian band kita pilih yang ini, kemudian pada SSID ini silahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya beri nama Irfan, Habib, Tabta. Kemudian add proxy UKK. Nah, kayak gini ya teman-teman.
Jika sudah, kita apply, kemudian oke. Setelah itu kita close saja, kemudian selanjutnya pilih menu IP, kemudian hotspot, kemudian pada Ether 1 ini kita ganti WLAN 1, kemudian next, kemudian next lagi. Pada ini kita pilih non, kemudian next lagi, kemudian ini next saja, tidak apa-apa, next lagi, tidak apa-apa. Nah, pada DNS name ini saya beri nama smk.alislam.sh.id. Setelah itu next, kemudian next lagi. Nah, setelah itu sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian itu kita close dahulu. Ini pengujian di userman, ketikan 192.168.100.1/userman kayak gini ya teman-teman. Ketikan login pada menu admin, kemudian ini tampilan pada userman. Kita ketikkan pada menu roots, kemudian pilih add, kemudian ketik new. Pada name ini kita beri nama di sini Irfan Habib Tafta. Kemudian IP address kita hapus terlebih dahulu, kemudian ketikkan 127.0.0.1. Kemudian ini pilih waktu jam 7 saja. Kemudian kita pilih menu profile, kemudian setelah itu ketikkan tanda plus ini, saya beri nama Irfan Habib Tafta. Kemudian limitation belum saya ganti, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kembali lagi ke kita edit terlebih dahulu limitationnya. Kemudian saya beri nama Irfan Habib Tafta. Setelah selesai, kita kembali lagi ke profile, kemudian kita ketik add limitation, kemudian pada time ini kita ketik 07.00.00. Ini mengatur waktu untuk wifi nya nanti bisa digunakan dari jam berapa sampai jam berapa ya teman-teman. Ini saya setting sampai jam 4 sore. Setelah itu sukses. Kemudian setelah itu kita kembali ke Mikrotik tadi, ketikkan menu radius ini, kemudian pada plus kita pilih hotspot, kemudian pada address ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita darat 127.0.0.1. Kemudian setelah itu jika sudah kita apply oke. Kemudian setelah itu kita mengatur incoming ini ya teman-teman. Kemudian aspek kita centang, kita apply oke. Setelah itu kita ke menu host, setelah itu kita ke menu IP, kemudian hotspot, kemudian pada default ini kita ketik, kita centang user radiusnya, kemudian setelah itu apply oke. Kemudian kita kembali ke userman tadi. Nah ini, kemudian kita mengatur usernya. Untuk setting dari awal kita ketikkan batch, add batch, kemudian pada number user ini saya ingin membuat 20 untuk 20 klien. Kemudian kita username ini saya ketikkan Irfan Habib Tafta, kemudian username lain saya kasih angka 3. Kemudian pada ASICS profile ini kita pilih Irfan Habib Tafta, kemudian add kayak gini ya teman-teman hasilnya. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Ini menyeting IP status ya teman-teman.
Kemudian setelah sudah, kita off saja, kemudian kita close. Kemudian kita coba di CMD, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nah setelah sudah, kita mengatur blokir ini ya teman-teman. Kemudian pada menu IP, kemudian pilih firewall. Nah setelah itu kita pilih yang tanda plus pada filter roles ini, pilih plus. Kemudian pada general ini C-nya pilih input, SRC address-nya kita ketik 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Ini membuat blokir ya teman-teman. Kemudian ketikkan DSD address 192.168.100.1. Kemudian setelah itu pada protokol kita pilih ICMP, kemudian action kita pilih drop, kemudian apply OK. Setelah itu kita ketikkan plus lagi, kemudian general chain, pilih forward, kemudian SRC address-nya kita ketikkan 192.168.100.50 sampai 192.168.100.100. Kemudian itu bawahnya DSD address ketikkan 192.168.200.1. Kemudian setelah itu protokol kita pilih ICMP lagi, kemudian actionnya kita pilih drop, kemudian apply OK. Setelah itu kita kembali ke CMD lagi, kita melakukan pengujian. Kemudian kita ketikkan ping spasi 192.168.100.1. Kemudian pastikan hasilnya kayak gini ya teman-teman. Setelah sudah, kita close terlebih dahulu. Kemudian kita setting lagi yang IP nya tadi, kemudian ketikkan di atas 50 ya teman-teman. Nah ini saya ketikkan 55. Kemudian setelah itu ketik oke ini, kemudian kita close, kembali ke CMD tadi, kita ketikkan saja. Nah ini kemudian ketikkan perintah ping spasi 192.168.100.1. pastikan hasilnya kayak gini ya teman-teman. Setelah sudah, kita close saja, kemudian kembali ke mikrotik tadi, kemudian ketikkan IP firewall. Maaf teman-teman. Kemudian kembali lagi ke IP tadi. So gini, tidak apa-apa. Kemudian kita close saja. Kemudian kita tes lagi, ketikkan ping spasi 192.168.200.1. Nah, pastikan hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan lagi perintah ping spasi 192.168.100.1. Hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi, kemudian kita setting menu IP, kemudian firewall, kemudian ketikkan pada tanda plus ini ya teman-teman. Kemudian pada menu general kita pilih input, kemudian pada action kita pilih lock, kita centang lock, kemudian ketikkan di sini akses ke router ya teman-teman, kayak gini. Ini untuk menyeting lock ya teman-teman. Setelah itu kita saja ketikkan sistem, kemudian logging. Nah setelah itu kita klik plus, kemudian kita pada grafik ini kita ketikkan akses ke router kayak gini ya teman-teman, ke router, kemudian kita apply oke, kemudian kita
tekan plus tadi, kemudian kita tulis akses ke router, kemudian kita disk, kemudian kita apply OK lagi, kemudian kita ganti semuanya ke disk ya teman-teman. Apply OK, kita ganti ke disk, kemudian apply OK. Seterusnya kayak gitu ya teman-teman. Kita ganti ke disk, kemudian apply OK. Setelah sudah kayak gini, kemudian kita cek. Nah kayak gini sudah berhasil ya teman-teman. Nah setelah itu kita ketikkan menu IP firewall, kemudian tanda plus, kemudian kayak gini. chain-nya kita pilih forward, kemudian protokol TCP, kemudian DSD port 443. Kemudian pada advance kita ketikkan contents ini linux.org. Ini untuk setting blokir situs ya teman-teman. Kemudian kita pilih action, kita pilih drop, kemudian kita apply OK. Kemudian setelah itu kita cek apakah sudah berhasil blokirnya. Kalau kayak gini, tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Tidak bisa dibuka kayak gini, tandanya sudah berhasil. Setelah itu kita close saja. Nah kayak gini. Nah kita close saja, kemudian kita kembali ke setting relatif tadi. Selanjutnya kita setting, pilih menu IP web proxy, kemudian ketikkan akses ini ya teman-teman. Kemudian pada menu pilih plus, kemudian pada DSD port kita ketikkan 80, kemudian part ini kita ketikkan bintang titik mp3, kemudian bintang. Kemudian pada action kita pilih Denny, kemudian apply OK. Kemudian kita klik tambah lagi, kemudian kita isikan DSC port 80, kemudian partnya kita isikan bintang.mkv bintang. Kemudian actionnya kita pilih Denny, kemudian apply OK. Ini kita buat blokir file ya teman-teman, mp3 dan mkv. Kita close saja, kemudian kita pilih IP, kemudian firewall. Nah setelah itu kita ketikkan plus, kemudian kita pilih pada action ini DSD NAT, kemudian itu protokol kita pilih TCP. Kemudian setelah itu di SD port kita ketikkan 80, kemudian pada action kita pilih redirect, kemudian to partnya kita hapus terlebih dahulu, kita ganti 80 ya teman-teman. Kemudian setelah sudah ketik apply OK. Setelah itu selanjutnya sudah kayak gini, kita close saja, kemudian kita coba di blokirnya tadi di Google, kita tuliskan index of mp3 kayak gini, kita klik saja. Nah kita ketikkan salah satu link yang ada di sini ya teman-teman untuk pengujiannya. Kemudian nah kalau kayak gini error forbidden ini sudah bisa ya teman-teman, berhasil blokir file mp3 nya. Kemudian kita uji blokir mkv nya, ketikkan saja ini index of mkv ini, apa of mkv nya. Hasil loading ya teman-teman. Kemudian ini ketikkan, nah ini muncul, kita pilih salah satu linknya ya teman-teman.
selesai kita setting mikrotik, kita setting mikrotiknya tadi. Terima kasih.